Baik, hai semua Sobat Kefas ya, dimanapun kalian berada, mungkin ada yang di rumah masing-masing. Selamat malam ya, kembali lagi kita bergabung di Kefas Live IG pada malam hari ini. Nah sebelumnya perkenalkan dulu nih, namaku Gilbert Yerusalem, saya dipanggil Gilbert. Sekarang aku salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Bali, yaitu di Universitas Udayana. Sekarang aku sudah masuk ke semester 3. Nah, mungkin nih kira-kira malam hari ini kita akan bahas apa sih ya kan? Topik kita malam hari ini. Nah, bentar, mungkin aku akan ketikan dulu topiknya hari ini mengenai menginjil ya. Topik malam hari ini kita akan membahas mengenai menginjil. Nah, kira-kira kalau kita mendengar kata Injil nih ya kan, ya, Tuhan Yesus sendiri sudah menginjil lah ya, ketika dia 33,5 tahun hidup di bumi. Tuhan Yesus sudah menginjil ke banyak orang. Nah, kira-kira apa sih dari kata Injil itu sendiri? Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42, di sana dikatakan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wah, jadi memberitakan Yesus yang adalah Mesias. Puji Tuhan. Nah, kira-kira nih ya, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini ya kan? Mungkin kita orang-orang muda Kristen, mungkin hari ini banyak hidup bagi kita sendiri ya kan, semua kepentingan kita sendiri. Mungkin asal kita udah percaya dan dibaptis, sudah beroleh selamat, apakah kita hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa? Nah, apa benar sih makna hidup kita sebagai orang Kristen itu, dan apakah menginjil itu hanya untuk orang yang sudah belajar Alkitab saja? Nah, untuk Sobat Kefas yang mau tahu jawabannya, simak ya, tonton dari awal hingga akhir sampai selesai. Oke, selamat nih kembali lagi yang baru datang, yang baru bergabung Sobat Kefas pada live hari ini, malam hari ini. Semoga semua sobat-sobat Kefas sekarang tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai, aku undang dulu pembicara kita hari ini, yang narasumber yang akan membahas topik malam hari ini. Oke, halo Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat bergabung ya Kak. Ya, terima kasih Gilbert. Ya, selamat malam. Mungkin nih Kak, bisa deh kenalan dulu. Mungkin Kakak nama Kakak siapa, terus sekarang tinggal di mana, asalnya dari mana, dan sekarang lagi ngapain sih? Singkat aja. Oke, thank you Gilbert untuk kesempatan. Saya namanya Yakub. Saya berasal dari mungkin kalau saya sebut namanya nggak tahu ya, tapi ini adalah salah satu tempat di daerah Sulawesi Utara. Namanya adalah Tahuna. Itu adalah pulau terluar yang berbatasan dengan negara Filipina. Saya berasal dari sana dan sekarang saya tidak di sana, tapi saya berada di Jakarta. Sekarang saya sedang melayani di Jakarta. Wah, jauh sekali ya Kak, utara berarti. Oh iya, utara Indonesia sangat jauh, sekali. bagian utara. Sangat jauh, berbatasan dengan Filipina lagi ya Kak. Iya, berbatasan sama daerah, saya berada di daerah perbatasan dengan negara Filipina. Oke. Terima kasih Kak sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, mungkin sama-sama juga diinfokan kembali ya Sobat Kefas, jika ada yang ingin bertanya nanti tentang topik ini menginjil, langsung aja tuliskan pertanyaannya di kolom
komen, ya kan. Nanti mungkin kita akan bahas pertanyaannya di akhir pembahasan, ya kan. Oke, Kak Yakub, mungkin sebelum kita memulai Kefas IG Live malam hari ini, minta tolong Kak Yakub untuk pimpin di dalam doa. Oke, baik, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan, malam ini kami berpaling kepadamu Tuhan. Kami mengarahkan seluruh hati dan seluruh diri kami kepada Tuhan. Kami sungguh mau malam ini menjadi bejana yang terbuka kepadamu. Bejana yang hanya diisi oleh diri Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, Kau boleh mempercayakan perkataanmu yang hidup dan perkataanmu yang baru kepada kami, sehingga kami malam ini boleh menjadi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, juga melakukan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan malam ini di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mendengarkan setiap perkataanmu. Berkati kami dengan firman-Mu, bahkan batasi pekerjaan musuh, sehingga selama live ini berlangsung, kami boleh dengan leluasa menikmati perkataan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Yakub. Ya, Sama-sama. Oke, untuk memulai pembahasan malam hari ini, Kak, mungkin ada pertanyaan nih, Kak. Ya, mungkin yang pertama ini, apa seharusnya makna hidup kita sebagai orang Kristen, terutama dalam hal berdampak bagi orang lain? Mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit. Oke, terima kasih Gilbert. Kak. Mungkin ini pertanyaan cukup besar ya. Kalau tanya apa makna hidup kita yang sebagai orang Kristen berdampak terhadap orang lain, ini sebenarnya kalau kita bahas pertanyaan ini kelihatan simple, tapi butuh waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya, sehingga kita bisa tahu makna hidup kita itu sebenarnya apa. Karena berbicara mengenai makna hidup, kita bukan hanya berbicara untuk hari ini saja, tapi untuk waktu yang akan datang juga. Ya kan? Kita tahu bahwa kalau kita menyinggung kata orang Kristen, berarti kita akan bersentuhan dengan seluruh kehidupan orang Kristen, bahkan sampai pada kekekalan. Nah, jadi kalau malam ini saya akan lebih jelaskan lebih sedikit ya. Mungkin saya mulai sedikit dengan ini, sejarah dari umat Allah. Umat Allah itu orang Israel atau bangsa Israel itu adalah lambang dari orang Kristen hari ini. Kita tahu bahwa ketika Allah mengeluarkan umatnya, Allah mendapatkan satu cintanya di tengah-tengah umat Israel, dia sangat mendambakan satu hal, yaitu dia ingin mendapatkan seluruh kerajaan Israel itu menjadi imam-imam yang melayani dia. Nah, tapi ada satu permasalahan yang terjadi ketika umat Allah keluar dari tanah Mesir, dan terjadi sesuatu, yaitu mereka mendirikan atau membuat patung lembu emas. Dan saat itu membuat hati Allah kecewa, sehingga Allah tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi kedambaan hatinya. Nah, dari kisah ini ada satu suku yang berpaling kepada Allah, yaitu suku Lewi. Nah, sejak itu maka ada satu keluarga atau satu suku saja yang bisa melayani Allah secara langsung. Nah, baru lahirlah itu namanya keluarga imam, ya kan. Nah, jadi kalau kita mau lihat dari gambaran ini, sebenarnya Allah ingin mendapatkan kerajaan imam. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9, di sana dikatakan bahwa kamulah imamat yang rajani. Ya, jadi di dalam perjanjian baru, kedambaan Allah ini tidak hilang. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai makna hidup manusia yang berdampak bagi orang lain, sebenarnya yang paling mendasar adalah ketika kita menjadi imam-imam Allah. Nah, seorang imam Allah itu punya satu tanggung jawab, punya satu tugas utama di hadapan Allah, yaitu dia harus membawa orang dosa ke hadapan Allah dan membawa Allah kepada orang berdosa. Kita tahu bahwa tugas imam ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia di dalam sana dia mulai membawa seluruh keluhan dari umat Israel. Jadi umat Israel tidak bisa bertemu langsung dengan Allah. Jadi mereka harus menyampaikan segala sesuatunya kepada imam.
Nah, karena hal inilah maka kita perlu menarik satu gambaran yang jelas bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka sejak hari itu sebenarnya kita sudah ada dalam satu bagian yang Allah mau kerjakan, yaitu Dia mau mendapatkan kerajaan imam. Nah, dari hal ini baru kita bisa tahu dengan jelas. Apa itu? Kita mau tahu bahwa dampak makna hidup kita yang akan berdampak kepada orang lain adalah kita sebagai imam hari ini, yaitu kita perlu membawa orang kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, ini adalah makna kita, makna hidup kita yang harusnya ini berdampak bagi orang lain. Gitu. Itu mungkin ya. Oh, baik Kak. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi itu ya Sobat Kefas. Jadi kita itu sebagai orang Kristen, sebagai imam perjanjian baru Allah, ya kita harus bisa membawa orang sendiri, orang yang yang berdosa dibawa masuk ke dalam Allah. Nah, Amin. berdosa ya bisa percaya ya kan, bahkan bisa dibaptis ya. Iya. Bisa juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, terima kasih ya Kak atas pembahasannya yang pertama. Kemudian nih Kak, yang kedua nih kita lanjut. Emang Injil yang kita beritakan itu seperti apa sih Kak? Dan apa itu sih Injil sebenarnya? Oke. Sebelum saya jawab yang kedua ini, di dalam kitab Roma pasal 15 ya, ayat 16 saya akan bacakan Roma 15 ayat 16. Di sana ada satu perkataan yang menegaskan kepada kita mengenai Rasul Paulus yang hidup sebagai seorang imam Injil. Ya, saya bacakan ya, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya dan yang disucikan oleh Roh Kudus. Di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 16, di sana Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita gambaran dari imam Injil perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa imam datang ke dalam Ruang Maha Kudus. Dan di sana dia mulai berkomunikasi dengan Allah, membawa seluruh umat Allah ke hadapan Allah. Di dalam perjanjian baru, secara fisik kita tidak punya tempat seperti dalam perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa dia menjadi pelayan Kristus Yesus. Pelayan Kristus Yesus ini adalah seorang imam. Dan apa yang dia kerjakan? Dia bilang seorang pelayan yang memberitakan, ya kan? Dia memberitakan. Jadi setiap pekerjaan pelayanan dari Rasul Paulus adalah pekerjaan pelayanan yang memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu yang hari ini terhitung sebagai kita hari ini juga ya. Nah, kemudian tadi kita masuk ya di pertanyaan yang kedua ya. Tadi tunggu sebentar ya. Oke. Injil seperti apa ya? Dan apa itu Injil? Oke, kita kan mungkin bertanya, kalau kita punya tugas sebagai imam, yaitu memberitakan Injil, lalu Injil apa yang harus kita beritakan? Dan sebenarnya Injil itu apa sih? Di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Nah, Injil adalah kekuatan Allah. Oke, di dalam seluruh alam semesta ini, ada kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kekuatan ini belum pernah ada di tengah-tengah manusia. Sampai suatu hari datang seorang yang bernama Yesus. Dia datang ke muka bumi, dia menjadi manusia namanya Yesus. Dan di saat dia menjadi manusia, dia menggenapkan kekuatan yang demikian besar. Apa itu? Kekuatan ini adalah kekuatan mengalahkan maut. Oke, sekarang saya berikan kalian sedikit pertanyaan kecil saja. Kalian boleh jawab di rumah masing-masing atau kalian bisa jawab via chat ya. Nah,
Adakah manusia yang bisa mengalahkan kematian? Di seluruh sejarah kehidupan manusia, di seluruh sejarah alam semesta, tidak ada manusia yang berhasil mengalahkan kematian selain Tuhan Yesus. Karena itu, kalau kita berbicara menurut Roma pasal 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah, maka kita bisa mengambil satu hal yang konkret dari dalam Alkitab. Apa itu kekuatan Allah? Kekuatan Allah itu adalah ketika Yesus mengalahkan maut. Sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun. Sesuatu yang sangat sulit yang di sepanjang sejarah alam semesta ini tidak ada satupun yang berhasil mengalahkannya. Tetapi sungguh ajaib, ya kan? Sangat ajaib bahkan. Dikatakan bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut ini. Apa yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, dikalahkan oleh Yesus Kristus. Nah, kembali ke dalam Roma pasal 1 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi sebenarnya Injil seperti apa yang sedang kita beritakan ini? Ini adalah kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan manusia. Kekuatan yang telah membuat manusia yang tadinya Alkitab mengatakan dengan jelas upah dosa adalah maut, tetapi sekarang yang tadinya maut berubah menjadi hidup yang kekal. Nah, bagaimana ini bisa berubah? Karena ada kekuatan Allah. Kekuatan yang mengalahkan kematian. Kekuatan yang mengalahkan maut. Dan kekuatan ini, inilah Injil yang kita beritakan. Nah, karena itu, kalau kita tanya, ya kan, kita ada satu pertanyaan. Apa itu Injil? Simpel menjawabnya. Injil itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Bagaimana kita bisa tahu? Karena hanya Dia yang mampu mengalahkan satu hal, yaitu yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, yaitu maut. Upah dosa ialah maut. Seluruh manusia di alam semesta ini, siapapun dia adalah manusia berdosa. Dan ketika kita sadar ini, kita tahu bahwa posisi kita ada dalam maut. Tetapi ada satu perkara yang ajaib ketika Allah datang menjadi kekuatan. Injilnya menjadi kekuatan Allah. Yaitu dia menyelamatkan manusia yang tadinya di maut, bawa keluar dari dalam maut, ke dalam pengharapan, ke dalam hidup, ke dalam kerajaan, ke dalam kekekalan. Inilah yang kita beritakan hari ini. Injil sebagai kekuatan Allah. Amin. Wah. Jadi kalau kamu tanya ya, kalau kamu tanya siapa yang kita beritakan atau apa itu Injil? Injil adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Allah. Amin. Wah, puji Tuhan ya, Sobat Kefas. Wah, penjelasan dari Kak Yakub sungguh sangat jelas sekali, ya kan? Di dunia ini sungguh dari tahun ke tahun, mungkin dari abad ke abad, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan maut. Tetapi Tuhan Yesus sendiri datang sebagai manusia, turun ke bumi, dia disalibkan, dikubur, dia mengalahkan maut. Wah, puji Tuhan. Inilah sesungguhnya Injil yang harus kita beritakan. Wah, lanjut ya, Sobat Kefas. Mungkin Kak lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa syarat saat kita mau memberitakan Injil itu sih? Mungkin bisa dijelaskan mungkin syarat-syarat kalau kita mau memberitakan Injil itu harus apa aja sih? Silakan Kak. Oke. Sebelum saya kasih tahu syarat, saya kasih satu ayat lagi ya. Di dalam sebenarnya ini adalah ayat yang kita pakai di dalam tema kita malam ini ya. Roma pasal 10 ya, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15. 15 saya baca keseluruhan dari ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi selain Injil itu adalah kekuatan Allah, apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Nah, ini satu poin yang saya tambahkan ya. Jadi selain Injil adalah kekuatan Allah, Injil juga adalah kabar baik atau kabar sukacita.
Eh, di pihak Allah, Injil ini adalah kekuatan. Tapi di pihak kita, Injil ini adalah satu kabar sukacita. Oke, kita tahu bahwa di seluruh alam semesta hari ini ya, bukan alam semesta tapi seluruh bumi hari ini, kita sedang menghadapi peperangan yang sama. Hampir di seluruh negara juga menghadapi peperangan yang sama. Yaitu tiap orang sedang berhadapan dengan suasana maut dari virus COVID-19. Hampir tidak ada di tengah-tengah pemberitaan hari ini ada kabar yang baik, kabar yang sukacita. Nah, tapi sebenarnya tanpa kita sadari, di dalam Injil ada kabar sukacita yang diberitakan kepada kita, ya kan? Jadi sebenarnya Injil ini bukan hanya orang yang belum diselamatkan butuh Injil, bukan. Terhadap kita semua hari ini juga kita memerlukan kabar yang sukacita, yaitu Injil sebagai kekuatan Allah juga adalah sebagai kabar yang baik. Oke, kemudian tadi ada satu pertanyaan, syarat untuk kita memberitakan Injil. Syaratnya mudah kalau bagi saya. Syaratnya mudah kalau bagi saya. Syaratnya ada di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat. Nanti kita baca di rumah masing-masing ya, Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat. Dalam Yohanes pasal 15 ada satu syarat untuk menghasilkan buah. Untuk berbuah, di dalam Yohanes dia mengambil ilustrasi pohon anggur. Untuk pohon anggur berbuah, ranting-ranting dari pohon anggur itu dia harus melekat kepada pohon anggur. Nah, kalau kalian lihat pohon anggur ya, antara ranting dengan pohon anggur itu hampir tidak bisa dibedakan, mana rantingnya, mana pohonnya. Ya kan? Betul ya? Iya. Nah, kalau kalian lihat, jadi sebenarnya penerjemahan bahasanya ini kalau dia bilang kan pokok anggur, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kalian lihat bentuk asli dari pohon anggur, antara pohon dengan ranting-rantingnya itu hampir tidak ada perbedaan. Ini apa? Ini adalah sebuah fakta bahwa untuk menghasilkan buah, aliran dari pohon anggur itu sama kepada seluruh ranting. Yang permasalahannya hari ini adalah untuk kita bersyarat untuk memberitakan Injil, cuma satu. Ranting itu harus bersatu terus dengan pohon anggurnya. Dia harus sama dengan pohon anggur, harus satu dengan pohon anggur. Jadi syarat utamanya adalah kita harus bersatu dan dipenuhi di dalam kita dengan diri Allah sendiri. Ya kan, pohon anggur adalah Allah, ya kan, pohon anggur yang sejati adalah Allah itu sendiri. Tes. Amin. Oke, masuk. Wah, puji Tuhan. Iya. Wah, puji Tuhan ya. Sungguh tadi syarat-syaratnya sudah diungkapkan tuh, ya kan? Rahasianya sudah dibuka. Bagaimana kita memberitakan Injil, syaratnya itu ya kita harus melekat, ya kan? Kita harus bersatu dengan diri Allah itu sendiri. Seperti tadi tuh, contohnya sangat baik sekali ya, sobat. Ada sebuah pohon anggur, ya kan? Nah, ranting-ranting dari ketika ingin berbuah harus melekat pada pohon anggur itu. Iya, benar. Nah, itu ibaratnya juga sama seperti kita. Kita perlu melekat pada diri Tuhan supaya kita bisa berbuah, kan? Berbuah menghasilkan banyak orang bisa diselamatkan. Nah, sobat Kepas, diinfokan kembali ya, mungkin kalau ada pertanyaan nih yang mau ingin ditanyakan, bisa langsung saja komen di kolom chat itu. Nanti kita di akhir pembahasan ini kita akan bahas sama-sama. Oke Kak, selanjutnya kita lanjut. Nah, bagaimana sih seharusnya kita memberitakan Injil? Wah, ini yang caranya nih, ya kan? Bagaimana caranya seharusnya kita sebagai orang Kristen itu harus memberitakan Injil. Baik Kak, silakan. Oke, sebenarnya untuk bagaimana seharusnya kita memberitakan Injil, kalau metode ya, ada banyak metode. Tapi di dalam Alkitab, kita harus tahu bagaimana dulu cara orang menerima Injil. Ya, sebenarnya pertanyaannya seharusnya sebelum kita masuk ke dalam bagaimana seharusnya kita memberitakan Injil, kita harus tahu dulu bagaimana orang menerima Injil. Baru kita akan menemukan jawaban bagaimana orang
bagaimana kita memberitakannya, ya kan? Nah, di dalam Alkitab ada satu ayat yang sangat bagus dalam Roma pasal 10 ayat 17. Nah, kalau ada kesempatan bisa dibuka ya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 memberitahukan kepada kita bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, ya kan? Nah, jadi kalau kita bilang bagaimana kita untuk memberitakan Injil, jalan satu-satunya yang terbaik adalah melalui kita berbicara. Nah, memang Injil yang Tuhan tampilkan di muka bumi selama dia hidup adalah bagaimana dia menampilkan satu kehidupan yang sesuai dengan perkataannya. Dia membicarakan apa, kehidupan yang bagaimana juga dia tampilkan. Memang ini sangat sulit bagi kita, tapi paling tidak untuk kita hari ini, bagaimana supaya kita bisa berbagian dengan Injil ini, cara terbaiknya adalah kita harus berbicara Injil. Jadi bukan hanya menampilkan, mungkin kehidupan kita belum sampai di tahap Injil ini, tapi paling tidak kita perlu berlatih setiap hari untuk membicarakan Injil. Karena sesuai dengan tema malam ini ya, ini kan adalah hadiah terbaik dari kita kan. Nah, hadiah terbaik dari kita untuk orang, ya kan. Mungkin bukan sesuatu yang bagi orang ini sementara, bukan. Tapi hadiah terbaik dari kita ini adalah sesuatu yang bersifat kekal, yaitu pemberitaan Injil kita, firman yang murni yang disampaikan, Injil sebagai kekuatan Allah, juga sebagai kabar sukacita hari ini di tengah-tengah kondisi maut. Itu yang harus kita kerjakan sebenarnya. Gitu. Puji Tuhan. Ya, sungguh baik sekali. Ya, tadi sudah dikasih tahu bagaimana sih seharusnya. Ya, kita perlu berbicara ya kan. Buka mulut. Ya, jangan malu-malu nih. Ya, kadang aku sendiri Kak. Orang muda ya kan. Takut, ya bukan takut sih. Malu sih Kak. Nanti dikatain sama teman-teman kalau kamu ini sok suci sih, kamu ini pendeta kan gitu Kak, ya kan. Banyak seperti itu. Jadi Sobat Kefas, ya kita harus berani berbicara ya kan, mintakan nama Yesus kepada banyak orang. Nah, mungkin Kak ada nggak sih rahasia atau tipsnya agar dalam pemberitaan Injil kita itu mungkin ada share gitu rahasianya atau tips-tipsnya apa aja? Oke. Kalau tanya rahasia ya, bagi saya secara pribadi, rahasianya cuma satu bagi saya. Secara pribadi, ini adalah jawaban dari saya sendiri. Kalau ditanya rahasianya apa sih supaya kita bisa memberitakan Injil? Bagi saya adalah satu kehidupan seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 15, yaitu kita seperti tinggal di dalam pohon anggur, bersatu dengan pohon anggur, menerima seluruh suplaian dari pohon anggur. Oke, pemberitaan Injil sebenarnya adalah sesuatu yang kita sampaikan keluar, ya kan? Kita membicarakan apa terhadap orang, kita memberikan apa kepada orang, adalah demikian. Tetapi sesuatu yang keluar ini tentu saja harusnya adalah sesuatu yang di dalam kita. Nah, karena itu di dalam kita ini adalah sesuatu yang seharusnya kita perhatikan dengan sangat serius. Mengapa sangat serius? Karena apa yang akan kita sampaikan ini adalah sesuatu yang dari dalam kita. Nah, kehidupan kita yang bergaul, bersatu, hidup di dalam, tinggal di dalam pohon anggur, atau tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Kristus, itu adalah satu kehidupan yang membuat kita itu di dalam dipenuhi. Begitu kita dipenuhi, rahasianya cuma ini. Kalau kita dipenuhi, jangan tunggu ada perasaan mau memberitakan Injil. Dengan otomatis, begitu kita bertemu dengan orang dosa, kita punya hati akan memberikan, ya kan? Akan memberikan apa? Memberikan sesuatu, yaitu hadiah tadi. Hadiah yang terbaik dari kita kepada orang. Itu akan berdampak bagi orang lain. Nah, jadi bagi saya rahasianya cuma satu, yaitu tinggal di dalam Kristus, dipenuhi dengan Kristus.
ya kan, bersatu dengan dia setiap hari, ya kan. Nah, kalau tipsnya saya cuma satu sih. Nah, ini adalah jawaban saya pribadi juga. Tipsnya hanya satu. Saya dapat ini dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga karena kasihnya yang demikian besar, ia memberikan anaknya yang tunggal. Amen. Ya, dia memberikan anak. Ya kan? Kalau kita baca ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya bantu bukakan untuk kita. Pasal 3 ayat 16. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di dalam ayat ini, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi, seperti saya misalnya berikan kepada Gilbert handphone saya nih, Gilbert nih, ya kan? Iya. Ya. Nah, maka Gilbert akan menerima apa yang saya berikan. Jadi kalau saya berikan handphone, gak mungkin Gilbert terima kipas angin. Ya kan? Iya, Kak. Ya, kalau saya berikan handphone, berarti yang diterima Gilbert adalah handphone. Betul nggak? Iya. Tetapi unik, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana justru dikatakan, Allah memberikan putra tunggalnya. Supaya, ya kan? Supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi dia bilang, dia berikan putra tunggal, tapi supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk pemberian ini, Allah memberikan hadiah yang paling istimewa bagi kita. Ya kan, hadiah yang sangat terbaik yang diberikan bagi kita, yaitu anaknya sendiri. Dasar dari dia memberikan hadiah cuma satu, dia mengasihi manusia. Maka tipsnya adalah, hati kita harus hati yang mengasihi manusia. Kalau kita punya hati yang mengasihi manusia, maka dengan sendirinya di dalam kita akan timbul perasaan untuk memberikan hadiah yang terbaik bagi manusia. Entah itu siapapun, entah itu tetangga kita, teman kita, rekan kerja kita, siapapun dia. Asalkan kita punya hati yang mau mengasihi dia, maka kita akan memberikan hadiah yang terbaik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Amin. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ternyata itu ya Sobat Kepas, rahasianya yaitu ya hanya satu sih, ya betul tadi, tinggal di dalam pokok anggur seperti yang kita bahas tadi sebelumnya ya. Jadi kita perlu tinggal bersatu dengan Allah supaya kita melihat orang dosa yang kita lihat, wah hati kita ini dengan otomatis secara tergerak memberitakan Injil. Nah mungkin nih Kak, terakhir nih pengalamannya Kakak sendiri sih, pengalaman Kakak ketika memberitakan Injil gimana sih Kak? Bisa diceritakan dong? Oke. Pengalaman ya, pengalaman saya secara pribadi. Sebenarnya ini belum lama, baru mungkin belum lama ini waktunya terjadi. Jadi satu kali ada orang menghubungi saya, dia mau memperkenalkan dengan salah satu rekan keluarganya, kerabatnya. Saya waktu menerima ini, saya ada kepikiran gitu. Saya pikir ini kayaknya bagus. Saya punya pandangan ini kalau lihat dari keluarganya mungkin ini adalah keluarga yang baik, kemudian mungkin aman gitu loh, maksudnya, ya kan? Saya berpikir di dalam konsep saya sebagai manusia alamiah. Nah, jadi saya beranikan diri, saya terima ini dan saya mau pergi untuk menginjil di tempat orang ini. Tapi berbeda dengan pandangan saya. Justru di dalam realitasnya ketika saya bertemu, ini adalah satu kondisi yang boleh dikatakan kondisinya sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Jadi orang ini sudah ditinggal oleh istrinya, menikah dan tinggal ini bukan tinggal pisah cerai, bukan, tapi istrinya meninggal dan dia menjadi seorang diri. Dan dia tidak punya anak juga, jadi dia tinggal di sebuah rumah tanpa istri dan juga tidak punya anak. Nah, kondisi ini udah sangat berat ya kalau dia
Saya coba menggali bagaimana mendengar dia berbicara. Dia cerita dia sendiri, ditolak sama keluarga, dan kondisinya sangat prihatin pokoknya. Tapi saya bersyukur dengan kondisi ini. Justru karena kondisi ini saya boleh memberikan kepadanya satu kekuatan yang tidak bisa dibatasi. Jadi ada kondisi ini justru membuat saya bisa dengan leluasa memberikan dia satu hadiah yang cukup terbaik, yaitu memberikan dia kekuatan Injil sebagai kekuatan Allah. Ya, kekuatan yang telah mengalahkan maut. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa Yesus kita adalah imam besar kita. Dia telah melewati segala kesulitan dan dia sangat mengerti keadaan kita hari ini, ya kan? Nah, dengan inilah lalu saya mulai masuk memberitakan Injil, ya kan? Sangat sulit memang karena dia merasa bahwa mungkin Tuhan nggak ada ya, karena kehidupannya sangat sulit, sangat susah gitu. Ya. Jadi dia mungkin merasa bahwa Tuhan nggak ada. Tetapi apa yang saya sampaikan benar-benar real, bahwa Tuhan benar-benar hidup dan dia ada, dia nyata, dia betul-betul bisa menjadi pengalaman kita. Perkataan demi perkataan disampaikan sampai hatinya terbuka. Ya, saya datang ya, mukanya itu sangat menakutkan. Tidak ada senyum, tidak ada sukacita, tidak ada, ya, karena dia sedang dalam kondisi duka cita dan dia sendiri ditolak oleh keluarganya. Sangat sulit. Ya. Tapi saya membawakan satu kabar sukacita. Saya bersama dengan salah satu saudara lagi. Nah, saudara ini memimpin untuk memanggil nama Tuhan. Roma 10 ayat 13. Nah, begitu dia membuka mulut, tadinya datang tanpa senyum, ya. Tapi begitu dia membuka mulut memanggil nama Tuhan, wah, kita benar-benar bisa merasakan ada damai yang mengalir di tengah-tengah rumah itu. Dan waktu kita tinggalkan rumah itu, wajahnya tadi begitu menakutkan, tapi pas kita keluar, dia wajahnya udah senyum. Di dalam kita juga udah penuh damai sejahtera, kita merasakan bahwa ini adalah anak damai. Nah, dengan demikian, sebenarnya sasarannya yang utama adalah bukanlah bagaimana dia menerima baptisan, bukan. Tapi yang pertama adalah bagaimana dia menerima Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus harus masuk lebih dulu ke dalam hatinya, baru dia bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan di atas dia. Nah, saya rasa pemberitaan yang kemarin itu, bagi saya secara pribadi itu adalah pengalaman yang sangat manis. Saya bisa memberikan Yesus yang sejati kepada orang yang sedang dalam kesulitan ini. Betul-betul ya tidak ada harapan, dia udah merasa pokoknya sangat buruk lah, karena ditolak sama keluarga dan dia juga tinggal sendiri, tidak punya anak. Bahkan dia sempat mengeluarkan perkataan, kalau tahu begini saya tidak menikah. Dia sempat mengatakan demikian. Jadi saya tahu bahwa dia sangat lemah waktu itu. Tapi begitu kita selesai, wah, dia betul-betul sukacita, wajahnya berubah. Bukan hanya karena senyum ya, tapi ada ekspresi yang lain di wajahnya ketika dia selesai memanggil nama Tuhan. Jadi saya rasa waktu itu saya benar-benar telah melalui salah satu saudara lagi, itu telah mengajak dia menyuruh nama Tuhan dan telah memberikan Kristus yang sejati kepadanya. Saya rasa itu adalah pengalaman yang sangat, bagi saya adalah saya sudah tidak punya hutang. Gitu. Saya sudah merasakan, saya sudah memberikan yang terbaik, hadiah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, sudah saya berikan kepada dia. Gitu kira-kira. Wah, puji Tuhan ya. Baik, kiranya melalui pengalaman pribadi dari Kak Yakub juga bisa menjadi inspirasi ya kan bagi sobat-sobat Kepas yang nonton pada malam hari ini. Nah, ini Kak, berhubung waktunya masih ada ya sedikit. Ada yang bertanya nih Kak dari Sintias. Nah, pertanyaannya adalah takut beritakan Injil karena ngerasa hidup belum jadi saksi firman-Nya, jadi insecure. Gimana cara mengatasinya? Oke. Saya coba bantu ya.
tadi saya ada mengatakan, ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, apa yang Tuhan bicarakan dan apa yang dia tampilkan dalam kehidupannya adalah satu. Jadi pembicaraan Tuhan dan kehidupan Tuhan itu adalah satu. Ya kan? Jadi Tuhan ngomong apa, dia juga kehidupannya seperti apa. Dia bagaimana dengan pembicaranya, kehidupannya juga demikian. Nah, memang di kita ada satu kondisi ini, ya kan? Jadi kadang-kadang timbul perasaan takut, ya kan? Karena ngerasa hidup belum jadi saksi, kita belum seperti yang kita katakan, ya kan? Tetapi Alkitab justru sebenarnya mau memberitahukan kepada kita, kalau kita menunggu kondisi ini terus, saya yakin dan percaya kita tidak akan memberitakan Injil. Ya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang akan terus menghalangi kita. Nah, gini, kita kembali kepada pengalaman kita ketika kita beroleh selamat. Jadi satu kali ketika saya beroleh selamat, saya diinjili oleh salah satu orang yang sudah cukup tua. Tapi setelah saya beroleh selamat, lama-lama saya juga lihat kehidupannya kok tidak sesuai ya. Nah, tetapi melalui pemberitaannya dia sebenarnya, dia sudah membawa saya ke dalam keselamatan. Dia sudah memberikan satu hadiah yang terbaik. Ya kan? Betul nggak? Dia sudah memberikan yang terbaik. Tema kita kan malam ini hadiah terbaik dari kita. Ya kan? Kalau kita terus merasa kita tidak bisa karena kondisi kehidupan kita tidak layak, kita belum menjadi saksi. Oke, sekarang kita singkirkan dulu itu. Yang perlu kita pikirkan, hadiah terbaik apa yang kita mau berikan kepada orang. Ya kan? Maka hadiah ini yang harus kita persiapkan. Bukan kehidupan kita itu akan berjalan dengan seiringnya waktu. Tuhan sedang menanggulangi kita dari proses satu ke proses yang lain. Kitab Korintus ya, 2 Korintus memberitahukan kepada kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Artinya perubahan dalam hidup kita itu setahap demi setahap. Dan ini sedang dalam proses. Tidak ada manusia yang sempurna di alam semesta ini. Dan tidak ada manusia yang terbaik dalam pemberitaan Injil sesuai dengan kehidupannya. Tidak ada. Setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Masalahnya hari ini adalah kapan kita melangkah untuk keluar memberikan hadiah yang terbaik ini. Ya kan? Maka hari ini di pihak kita, ya, terkadang iblis itu dia menyuntikkan, ya kan, tuduhan. Kamu belum jadi kesaksian. Jangan dulu pergi keluar beritakan Injil. Nanti kalau kamu beritakan, apa yang kau beritakan itu belum jadi hidupmu. Sorry, ini adalah perkataan musuh. Jangan terlalu cepat percaya. Ya, kalau bahasa kerennya hari ini ya, menurut saya itu adalah hoax. Ya, hoax. Nah, jadi yang perlu kita dengarkan adalah bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Dan Allah memberikan hadiah yang terbaik, yaitu anaknya sendiri diberikan kepada manusia. Nah, sekarang saya adalah manusia yang berdosa itu. Saya menerima hadiah yang besar. Saya menerima keselamatan yang sempurna. Begitu saya menerima hadiah ini, hadiah yang terbaik ini, saya tidak boleh membiarkan hadiah ini berhenti di saya. Orang-orang di sekitar saya juga harus menerima hadiah yang sama, ya kan? Tidak peduli berapa jelek kehidupan saya, tidak peduli berapa jelek kesaksian saya mau apa yang saya terima ini diberikan juga kepada orang lain. Nah, ini akan mendorong kita, ya kan? Akan mendorong apa? Mendorong supaya kita pergi, ya kan? Pergi untuk apa? Memberikan hadiah yang terbaik, yaitu memberitakan Injil. Amin. Nah, ini ada perkataan yang bagus nih, saya baca nih. Ini, dia bilang, jangan sampai karena kita takut beritakan Injil, keselamatan orang tertunda karena kita. Nah, ini bagus sekali. Artinya apa? Ya. Ini sesuai dengan yang saya bilang tadi. Kita sudah menerima sesuatu hadiah yang gede. Tapi iblis itu dia menyuntikkan, kamu belum jadi kesaksian, kamu belum jadi kesaksian. Jangan. Salah itu hoax. Betul, kita belum jadi kesaksian. Tetapi keselamatan yang kita terima itu terlalu lampau besar. Terlalu lampau sangat baik, ya kan? Kabarnya terlalu sukacita, ya kan? Makanya kan dibilang hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Ini harus kita berikan juga kepada orang lain. Gitu. Jangan karena tuduhan, terus kita nggak mau, ya kan? Jangan. Marilah malam ini kita dikuatkan melalui perkataan firman. Supaya apa? Kabar sukacita ini nggak berhenti di kita.
Tapi kabar sukacita ini justru menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan kepada orang lain. Hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya itu hadiah dari Tuhan. Tapi di pihak kita jangan terima buta-buta hadiah. Bukan. Itu adalah satu tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawabnya adalah berikan hadiah ini juga kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa menikmati berkat yang sama yang sudah kita nikmati. Sehingga ada lebih banyak orang di dalam lingkungan hidup kita, di sekitar kita, mereka boleh mendengarkan kabar sukacita sama seperti kita. Amin. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, baik Sobat Kefas, mungkin karena kita terbatas waktu ya Kak. Bagi pertanyaan yang kiranya belum terjawab, mungkin nanti bisa japri ya, atau langsung DM ke IG Kefas Indonesia. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang nanti belum terjawab, mungkin setelah ini bisa langsung tanyakan lewat DM Instagram Kefas Indonesia. Nanti akan dijawab satu persatu. Oke, baik Kak, mungkin kira-kira ini apa ada kata dorongan, kira-kira kesimpulan lah Kak, ya kan? Sebelum kita menutup malam hari ini, ya singkat saja Kak. Kesimpulannya apa? Mungkin ada kata-kata dorongan bagi kita semua. Ya, oke, sesuai dengan temanya ya. Saya selalu terkesan dengan tema malam ini, hadiah terbaik. Saya mau memberikan satu perasaan kepada kita. Seumur hidup kita, dari kita lahir nanti sampai Tuhan panggil kita kembali, kita sebenarnya harus ada satu pertanyaan. Tuhan, apa yang sudah saya bawa ke hadapan Tuhan? Di satu sisi, Tuhan memberikan kita hadiah yang terbesar, yaitu Dia memberikan dirinya sendiri sebagai kabar sukacita. Dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk beritakan kepada orang lain. Tetapi malam ini sebenarnya kita juga harus berikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Saya menerima Tuhan kepada saya. Dia memberikan dirinya kepada saya. Satu hari saya yang tadinya di dalam maut, saya yang tadinya tidak ada pengharapan, tapi Dia berikan dirinya. Saya boleh diselamatkan. Maka sebenarnya sebagai ucapan terima kasih saya mau balik. Saya harus berikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu hadiah yang terbaik? Kita harus memberikan orang dosa yang belum percaya Tuhan, belum diselamatkan, kita berikan kepada Tuhan. Sebagai buah kita yang unggul yang kita berikan kepada Tuhan. Saya rasa ya, saudara-saudari malam ini, teman-teman yang hadir malam ini, bagi kita mungkin kita akan berikan hadiah terbaik bagi kekasih kita. Kalau Tuhan adalah kekasih kita, maka kita harus juga berikan hadiah yang terbaik. Oke, jadi tadi sasarannya adalah sebenarnya kita harus berikan hadiah terbaik kepada orang di sekitar kita. Tapi saya mau tambahin sedikit. Di dalam pembicaraan terakhir ini, boleh nggak kita berikan hadiah yang terbaik juga untuk Tuhan? Tuhan tidak akan menerima hadiah yang terbaik itu hanya karena kita berbuat baik. Tidak. Tapi begitu kita membawa satu orang berdosa diselamatkan, dipindahkan dari dalam maut ke dalam kerajaannya Dia, itulah hadiah terbaik bagi Tuhan. Ya, saya rasa Tuhan akan sangat sukacita ketika kita membawa orang dosa ke hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya sungguh kiranya kita juga senantiasa jadi orang muda yang tidak hanya pasif saja, tidak hanya berbuat baik saja, tapi kita juga perlu mempersembahkan orang kepada Tuhan, khususnya mempersembahkan orang dosa. Bahkan teman-teman kita yang mungkin belum dibaptis, kita mulai malam hari ini kiranya hati kita tergerak kembali. Baik Kak, sebelum kita tutup Kefas live-nya malam hari ini, pembahasan kita malam hari ini, mungkin Kak Yakub juga bisa tutup di dalam doa. Silakan Kak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih malam ini Tuhan boleh memberikan kepada kami satu perkataan, yaitu satu kabar sukacita. Kami sungguh berterima kasih Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan kami masih boleh memberikan hadiah yang terbaik kepada banyak orang di sekeliling kami. Karena itu biarlah Injil sebagai kekuatan Allah juga menjadi kekuatan bagi kami untuk memberitakan Injil setiap hari. Jagalah kehidupan kami,
Berkatilah dimanapun kami berada, sehingga mulut kami, bahkan seluruh diri kami, Kau boleh pergunakan sebagai alat untuk Kau menyalurkan dirimu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Biarlah perkataan firman-Mu boleh tinggal dengan limpahnya di dalam setiap hati kami. Dan biarlah malam ini kami boleh mendapatkan kelegaan yang sejati dari Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak bisa Sama-sama. berkesempatan hadir malam hari ini. Oke, Ya, kiranya sama-sama. kita semua terberkati ya oleh firman Amin. yang juga sudah disampaikan tadi. Baik, mungkin teman-teman sekalian sedikit pengumuman setelah ini ya kan. Ada pengumuman. Jadi yang pertama adalah minggu depan tetap ada diadakan Kefas Indonesia Live setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Indonesia Tengah berarti jam 8 malam. Waktu Indonesia Timur jam 9 malam. Nah, Amin. tetap stay tune terus ya kan setiap hari Rabunya. Kemudian pengumuman yang kedua, akan ada webinar Kefas Surabaya tanggal 31 Oktober. Ya kan? Wah, berarti tinggal 3 hari lagi nih ada webinar Kefas dari Kefas Surabaya. Nah, mulainya dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang waktu Indonesia Barat dengan judul Posting a Posting yang artinya positive thinking. Nah, poster dan linknya daftar untuk mendaftar webinar tersebut bisa Sobat Kefas cek di IG story-nya. Baik, kemudian yang ketiga adalah ada webinar Kefas Indonesia di tanggal 7 November jam 18.00 sampai 20.00, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 8 malam dengan judul Mau Jumpa Kristus atau Antikristus. Nah, poster dan juga link daftarnya ada di story IG-nya Kefas Indonesia. Baik, mungkin sekian pengumuman kita malam hari ini. Ya, kiranya malam hari ini kita juga semakin berberkati ya Kak. Terima kasih Kakak juga yang sudah bergabung bersama aku di sini, juga Sobat Kefas yang sudah Sama-sama, setia thank you. mendengar. Terima kasih Kak, sampai jumpa kembali di Rabu Tuhan depan, berkati. teman-teman. Tuhan memberkati Kak. God bless. Amin, puji Tuhan.